Fa ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Muhammad surat ke-47 di dalam Al-Qur'an ayat ke-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari sama-sama coba kita perhatikan bagaimana kandungan dari ayat yang barusan kami baca, di mana Allah berfirman, maka ketahuilah, fa'lam, maka pelajarilah kalimat la ilaha illallah. Apa konsekuensinya? Apa syarat diterimanya? Apa pembatalannya? Itu diantara jabaran nanti dari kalimat fa'lam. Apa kandungan makna yang terkandung di dalamnya? Ya, hendaknya setiap muslim mempelajarinya. Dan ini pelajaran merupakan fardu ain, merupakan pelajaran yang bersifat wajib setiap individu seorang muslim secara personality. Seorang muslim harus mempelajari tauhid, al-aqidah as-sahihah. Dan bagi yang meninggalkan pelajaran ini, maka dia sungguh dalam keadaan berdosa besar. Walaupun dia telah mempelajari ilmu apapun dalam kehidupan ini, walaupun yang dia pelajari adalah fardu kifayah, wajib, tapi bersifat kifayah, apalagi yang bukan kifayah, dengan meninggalkan fardu ain, maka sungguh dia telah melakukan sebuah kesalahan besar di dalam kehidupannya, saudaraku. Pelajaran yang sangat terpenting di dalam kehidupan seorang muslim yang harus dipelajari adalah al-aqidah. Makanya dari itu Allah berfirman, fa'lam, berilmulah kamu, ketahuilah. Makna ketahuilah di sini apa? Berilmulah, belajarlah, supaya kamu nanti memiliki ilmu tentang apa? Annahu la ilaha illallah, bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu nanti kita harus mempelajari kandungan makna dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian kita harus memahami apa syarat diterimanya, pembatal-pembatalannya tadi. Kemudian apa konsekuensi bagi setiap muslim yang telah berikrar dengan kalimat ini. Maka ini butuh kajian, saudaraku. Kita butuh duduk secara khusus berhari-hari bahkan. Semestinya seperti itu, ya, untuk mempelajari al-aqidah as-sahihah. Karena akidah ini merupakan nanti pondasi awal untuk kemudian kita membangun syariah di atasnya. Jadi syariah al-islamiyah yang sahihah ini, yang sangat mulia ini, yang azimah ini, yang sangat agung ini, sungguh tidak akan mampu berdiri kecuali di atas akidah as-sahihah. Ya, makanya salat 5 waktu misalnya bahagian daripada syariah ibadah. Ya, pelaksanaan ibadah haji, umrah, kemudian juga berzakat, ya, berpuasa, kemudian ibadah-ibadah yang lain bersifat muamalah, ya, kemudian juga misalnya ya apapun itu kebaikan, itu kalau dibangun di atas pondasi yang salah, pondasi yang tidak kokoh, di atas akidah yang sayyi'ah, akidah yang tidak benar, maka sungguh apapun ibadah yang kita lakukan semua roboh. Semua roboh, saudaraku. Ketika kita tidak mengerti, mengetahui apa itu tauhid, apa itu al-aqidah. Akidah ini diumpamakan apa dalam sebuah bangunan adalah pondasinya. Jadi apapun yang akan dibangun nanti di atas pondasi, ya, walaupun sangat kokoh, ya, bangunan di atasnya, sungguh bangunan itu akan juga roboh akhirnya. Kenapa? Bukan di bangunan tiangnya yang penting kokoh terlebih dahulu, namun adalah bagaimana pondasi awal. Dan dalam hal ini pondasi awal itu adalah akidah as-sahihah. Saudaraku rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang sama kemudian Allah memerintahkan kepada kita wastaghfir li dzambik. Orang-orang yang bertauhid kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah, ada kalanya juga dia berbuat dosa. Dia memang beriman, kita memang beriman, tapi orang-orang beriman juga tidak pernah luput khilaf dari melakukan kesalahan-kesalahan. Jadi penghuni surga itu bukan yang tidak pernah berbuat salah, saudaraku. Penghuni surga itu dihuni oleh mereka adalah orang-orang yang pernah berbuat salah di muka bumi, namun mereka adalah orang-orang yang bersegera bertaubat dengan dosanya itu. Kalau seandainya syarat masuk surga tanpa boleh ada dosa satupun, dia harus bersih dari dosa semasa hidup di dunianya, ya. Maka sungguh tidak ada satupun yang mungkin bisa memasuki surganya Allah kecuali baginda Rasulullah SAW. Maka itulah bentuk rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba.
ketika Allah ya melihat hamba yang pendosa-pendosa ini di atas permukaan bumi ini, yang Allah setiap hari menyaksikannya, namun Allah menyediakan keampunan untuk siapapun yang bertaubat. Yang kemudian apa? Taubatnya ini akan membuahkan nanti rahmat Allah yang nanti akan membuat orang ini dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, perintah dalam lanjutan ayat bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid kepada Allah, mungkin dia tergelincir, terpleset di dalam lembah dosa, maka hendaklah dia wastaghfir li dzambik. Hendaklah kita memohon ampun sesegera mungkin dari dosa yang kita lakukan, walil mu'minin, dan kemudian kita juga dianjurkan untuk memohon keampunan untuk saudara-saudara kita yang lain yang beriman. Dan sudah menjadi karakter orang beriman adalah orang yang peduli ya terhadap orang-orang beriman yang lain. Dia tidak hanya mikirin dirinya sendiri. Dia risau terhadap ya dosa-dosa juga dari kaum muslimin dan kaum muslimat yang lain, orang beriman dan ya laki-laki dan perempuan. Dia risau. Dia kepingin juga Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Maka landasan ayatnya apa? Perintah kemudian Allah untuk memohon ampun, meminta kita untuk memohon ampun kepadanya dari dosa-dosa kita, dan perintah juga kepada setiap muslim memohon ampun terhadap dosa-dosa kaum muslimin dan kaum muslimat yang lainnya. Surat Muhammad ayat 19 ini. Ya, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Kita memohon ampun untuk diri kita terlebih dahulu untuk diri kita, kemudian kita memohon ampun untuk orang yang di luar diri kita. Siapa di sini? Orang-orang yang beriman baik dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan perempuan. Siapa dia? Siapa orang beriman laki-laki dan perempuan? Termasuk orang tua kita terlebih dahulu. Termasuk dua orang tua kita, ayah dan ibu kita, sanak saudara kita. Kemudian secara umum adalah siapapun yang beriman kepada Allah, baik laki dan perempuan. Mohonkan juga keampunan untuk mereka. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Ya, dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu. Allah tahu apa yang kita lagi kerjakan di muka bumi ini, apa yang kita lagi usahakan, dan di mana tempat kita tinggal di muka bumi ini. Allah tahu di mana kita tepat berada di saat beribadah, di mana kita berada di saat bermaksiat. Allah Maha tahu. Maka mohonlah ampun kepada Allah ya terhadap dosa-dosa kita dan juga dosa saudara-saudara kita yang lain. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu orang yang kemudian dia memohon keampunan kepada Allah untuk dirinya dan diri kaum muslimin yang lain, maka akan kita dapati fadilah yang sangat agung, saudaraku. Sebagaimana yang telah kami sebutkan dalam ya kajian sebelumnya, bahwa orang-orang yang memohon keampunan untuk orang lain, ya, pastinya dia harus memohon ampun untuk dirinya dulu ya. Kemudian dia baru memohon ampun untuk kaum muslimin dan kaum muslimat, orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki dan perempuan. Maka ia dengan doa seperti itu, dengan istighfar itu akan memperoleh pahala yang sangat luar biasa besar, di mana dia akan mendapatkan miliaran kebaikan di dalam hidup ini. Dia akan mendapatkan apa? Miliaran kebaikan, saudaraku. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanah. Siapa saja yang beristighfar, meminta ampunan untuk orang-orang beriman laki-laki maupun perempuan, maka Allah mencatat kebaikan untuknya sebanyak jumlah kaum muslimin dan kaum muslimat, sebanyak jumlah kaum mukminin dan kaum mukminat. Berapa jumlah kaum mukminin dan kaum mukminat? Banyak, saudaraku. Seandainya jumlah manusia seperti apa yang telah kami sebutkan kemarin ya, lebih kurang lebih misal 7 miliar kita anggap misalnya penduduk bumi ini. Itu manusia ya. Kemudian kita bagi dari 7 miliar ini yang masih hidup ya, kita ambillah 2 miliar. Mereka adalah kaum muslimin dan kaum mukminin. Maka kalau kita beristighfar kepada diri kita dan kepada orang-orang beriman itu dengan mengucapkan misal Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab misalnya, ataupun Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin misalnya. Dan dengan doa-doa yang lain yang serupa redaksinya, mungkin ya agak-agak berbeda sedikit redaksinya. Intinya apa? Inti dari permohonan kita memohon ampun kepada diri kita, kepada orang tua kita, dan juga kita keumumkan penyebutan doa kita ini untuk keampunan kepada setiap mukmin dan mukminat yang ada di atas permukaan bumi ini, baik bahkan yang sudah duluan mendahului kita meninggal dunia ataupun yang sedang hidup.
bersama kita, maka sungguh ketika kita memohon ampun untuk mereka tersebut, kita akan mendapatkan, dengan sekali berdoa seperti itu, kita akan mendapatkan ya kebaikan. Sejumlah apa kebaikan yang akan kita peroleh dari Allah? Sejumlah kaum mukminin dan kaum mukminat itu. Banyak enggak? Banyak sekali. Miliaran kebaikan kita akan peroleh, saudaraku. Begitulah sabda Rasulullah dalam hadis At-Tabrani. Terdapat juga dalam Quran surah Ibrahim ayat 41, di mana Allah mengajari kita dengan doa Rabbighfirli. Pertama, ya Allah ampuni dosa-dosaku, wali walidayya, dan dosa kedua orang tuaku, walil mu'minina, dan dosa seluruh orang-orang yang beriman, yauma yaqumul hisab, yaitu pada hari terjadinya hisab di hari kiamat. Jadi pas terjadi hisab, ya Allah ampuni dosaku nanti pas hari hisab, yaumul hisab. Dosa kedua orang tuaku, ya Allah pas hari itu ampunkan dosa-dosanya, dan dosa seluruh orang beriman. Karena memang keampunan yang paling dinantikan oleh seorang muslim adalah di saat yaumul hisab itu, hari penentuan, di mana nanti dia akan dimasukkan ke dalam neraka atau ke surga. Ya, mudah-mudahan semua kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Jannatul Naim bersama nabi, para nabi, ya, para siddiqin wa syuhada'i was shalihin. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa kita ambil pelajaran darinya. Mudah-mudahan semuanya kita sekali lagi menjadi hamba-hamba yang mendapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara juga cara untuk kemudian kita mendapatkan keampunan dari Allah, memohonlah ampun kepada orang lain. Ya, mohonlah keampunan juga untuk orang lain. Dengan itu kita akan diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala lewat asbab doa-doa para malaikat. Karena mendoakan saudara kita secara ghaib, maka kita akan mendapatkan juga fadilah doa dari malaikat. Ya, demikian. Billahi taufiq wal hidayah, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.